Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Nursada dengan NIM 40014211119. Di sini saya akan melaksanakan praktikum kimia dasar 1, praktikum yang kelima, yaitu tinjauan fase gas, padat, dan cair. Untuk yang pertama-tama kita akan mengeklik link page simulation alat peraga gas ideal pada diktat yang sudah disediakan hingga tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengeklik intro dan mengeklik icon plus berwarna hijau partikel dan menambahkan 100 partikel HIVI atau biru ke dalam chamber. Di sini dapat diamati bahwa gerakan pada partikel HIVI lurus, gerakannya lambat, dan jika partikel gas saling bersentuhan dengan partikel gas lainnya, maka partikel gas tersebut akan bertumbukan atau saling memantul. Selanjutnya kita akan menambahkan 100 partikel gas light atau gas merah ke dalam chamber. Di sini dapat dibedakan bahwa partikel gas merah gerakannya lebih cepat dibanding dengan partikel gas biru. Gerakannya lurus, dan jika partikel gas merah bersentuhan dengan partikel gas merah lainnya, maka akan saling bertumbukan atau saling memantul. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita akan menentukan hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Pertama-tama kita akan mengeklik pegangan kontrol panas pada ember di bawah chamber dan menyeretnya menjadi 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius. Di sini terlihat bahwa tekanan yang dihasilkan pada suhu 500 Kelvin yaitu 38,9 atmosfer. Selanjutnya kita akan menaikkan suhunya menjadi 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius. Setelah suhu menjadi 1000 Kelvin, di sini terlihat bahwa tekanannya menjadi 77,8 atmosfer. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika suhu naik, maka tekanan juga akan ikut naik. Untuk yang ketiga, kita akan menentukan hubungan antara volume dan tekanan partikel. Pertama, kita akan menyetel ulang sistem dengan mengeklik lingkaran oranye dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Selanjutnya kita akan mencentang collision counter hingga muncul tampilan jendela wall collision. Lalu kita set sampel periode menjadi 20 ps. Selanjutnya kita akan mengeklik icon plus partikel dan memompa partikel biru 100 dan memompa partikel merah 100. Kita akan mendiamkannya hingga partikel tersebut menyebar merata selama 20 hingga 30 detik. Setelah menyebar merata, kita akan menentukan jumlah tabrakannya dengan mengeklik tombol Go anak panah berwarna hijau pada wall collision. Untuk jumlah tabrakan yang pertama dengan sampel periode 20 ps dihasilkan 558. Setelah itu kita akan mengulanginya beberapa kali dengan mengklik tombol Go pada
wall collision. Untuk jumlah tabrakan yang kedua dihasilkan dengan sampel periode 20 ps yaitu 523. Selanjutnya kita akan mengulanginya satu kali lagi untuk menentukan jumlah tabrakannya. Dan untuk yang ketiga kali ini jumlah tabrakan dengan sampel periode 20 ps dihasilkan yaitu 529. Hal ini membuktikan bahwa terjadi tabrakan yang berbeda-beda dengan jumlah tabrakan yang berbeda-beda. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mencentang wedge di kanan atas hingga muncul tampilan garis putus-putus dengan panah di bawah chamber. Di sini dapat terlihat bahwa lebar ruang maksimumnya yaitu 10,0 nanometer. Kecepatan partikelnya cepat, suhunya 300 Kelvin, dan tekanannya 23,4 atmosfer. Selanjutnya kita akan mengklik pegangan sisi kiri chamber dan menyeretnya ke kiri sejauh mungkin. Di sini dapat terlihat bahwa lebar ruang maksimumnya yaitu 15,0 nanometer. Kecepatan partikelnya lebih lambat dibanding dengan lebar kamar 10,0 nanometer. Suhunya tetap 300 Kelvin dan tekanannya menjadi 15,6 atmosfer. Selanjutnya kita akan mengklik pegangan kiri chamber dan menyeretnya ke kanan sejauh mungkin. Di sini dapat terlihat bahwa lebar ruang maksimumnya yaitu 5,0 nanometer. Kecepatan partikel gasnya lebih cepat dibanding dengan lebar kamar yang sebelumnya yaitu 10,0 nanometer dan 15,0 nanometer. Dan tekanan di sini 46,7 atmosfer. Suhunya 300 Kelvin tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika lebar kamar chamber lebih besar atau naik, maka tekanannya akan turun. Dan jika lebar kamar menyempit, maka tekanannya akan naik. Untuk langkah kerja yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan hubungan antara suhu dengan volume. Pertama-tama kita akan mengklik icon laws pada menu di bawah untuk berpindah tab. Untuk yang pertama kita akan mengklik tanda plus hijau dan menambahkan atau memompa 100 partikel heavy ke dalam chamber dan 100 partikel light di dalam chamber. Kita akan membiarkannya beberapa detik, kira-kira 20-30 detik hingga partikel menyebar. Setelah itu, dalam menu hold constant, kita akan memilih pressure V dan kita akan mencentang wedge hingga terdapat tampilan garis putus-putus di bawah chamber dengan anak panah dengan lebar 10,0 nanometer. Di sini dapat diketahui bahwa jumlah partikelnya yaitu 200 yang terdiri dari 100 partikel heavy atau biru dan 100 partikel light atau merah. Suhunya 300 Kelvin dan tekanannya saat ini yaitu 23,4 nanometer. Selanjutnya kita akan meningkatkan jumlah partikel menjadi 1000 yang terdiri dari 500 partikel heavy
dan 500 partikel light. Di sini dapat diketahui bahwa lebar ruangannya melebar menjadi 15,0 nanometer, suhunya tetap 300 Kelvin, dan tekanannya naik menjadi 77,9 atmosfer. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menuju ke langkah kerja yang kelima, yaitu hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Pertama-tama kita akan menyetel ulang sistem dengan mengklik lingkaran oranye dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Selanjutnya kita akan mengeklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel dan menambahkan 100 partikel heavy atau biru ke dalam chamber dan 100 partikel light atau merah ke dalam chamber. Kita akan menunggu beberapa detik, kira-kira 20-30 detik, hingga partikel tersebut menyebar. Setelah itu dalam menu hold constant, kita akan memilih pressure V dan kita akan mencentang wedge hingga muncul garis putus-putus dengan anak panah dengan lebar 10,0 nanometer. Di sini dapat terlihat bahwa lebar ruang saat ini yaitu 10,0 nanometer, suhunya 300 Kelvin, dan tekanannya 23,4 atmosfer. Selanjutnya kita akan menambahkan 50 partikel heavy dan 50 partikel light ke dalam chamber. Di sini dapat terlihat bahwa lebar ruang semakin lebar menjadi 15,0 nanometer. Total partikelnya yaitu 300, yang terdiri dari 150 partikel heavy atau biru dan 150 partikel light atau merah. Suhunya di sini tetap 300 Kelvin dan tekanannya tetap yaitu 23,4 atmosfer. Demikian praktikum yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.